Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 pengendara motor tewas di lokasi kejadian dalam kecelakaan di Pantura, Subang. Zona darurat TPA Sarimukti, Bandung Barat akhirnya beroperasi. Truk pengangkut sampah masih saja mengantre. Seorang lelaki berkebutuhan khusus yang jadi pengemis di kota Bogor kantongi uang 56 juta rupiah. Zona darurat TPA Sarimukti, Bandung Barat akhirnya beroperasi. Meski begitu, truk pengangkut sampah masih mengantre. Antrean truk pembawa sampah ini terjadi di zona darurat TPA Sarimukti. Mereka menanti giliran untuk bisa membuang sampah yang sudah menumpuk selama 2 pekan dari berbagai wilayah di Bandung Raya. Sempitnya akses masuk dan terbatasnya lahan membuat antrean truk sampah tidak terhindarkan. Proses ini mah paling 3 ton. Satu truk ini teh Pak, muatan full gitu teh. Itu teh tapi dari minggu hampir 10 harian berarti. 11 hari nggak turun. Pak, ini sampah yang nggak terangkut berapa lama ini Pak yang baru kesini? Ini mah yang dikembalikan hari Selasa. Oh, yang dari minggu kemarin berarti Iya. baru bisa dikirim sekarang. Bukan yang baru berarti sampahnya Pak? Bukan yang lama. Sejak 1 September lalu, petugas telah membuka zona darurat TPA Sarimukti dengan luas 1,6 hektar. Hanya saja, zona ini cuma bisa menampung sekitar 8.900 ton sampah. Padahal tumpukan sampah selama 2 pekan terakhir di seluruh Bandung Raya diperkirakan lebih dari 8.000 ton. Dengan kapasitas terbatas, zona darurat dibuka hanya hingga tanggal 11 September mendatang. Jadi kita batasi sesuai kesepakatan dengan rapat terakhir dengan para pimpinan di Bandung. Jadi sekarang itu dibatasi zona darurat itu hanya untuk sampah 8.900 ton maksimal semua ya. Jadi kita bagi kota Bandung berapa. Yang penting maksimal masuk ke situ 8.900 ton. Terbatasnya kuota pembuangan sampah membuat kota Bandung hanya mendapatkan jatah pembuangan sampah sebanyak 4.789 ton. Kabupaten Bandung dan Bandung Barat masing-masing 1.800 ton, sementara sisanya kota Cimahi sebanyak 600 ton. Padahal di lapangan tumpukan sampah ada di mana-mana. Di Jalan Roko Katapang, Kabupaten Bandung, tumpukan sampah berada tepat di lokasi yang bukan untuk pembuangan sampah. Ini menjadi TPS liar karena warga tidak punya tempat lagi untuk membuang sampah. TPS liar juga terlihat di Jalan Cibober, Kota Cimahi. Sampah sudah menumpuk, tetapi hanya dibiarkan saja. Adanya tumpukan sampah di jalan imbas dari penuhnya TPS. Lagi kebakaran nih. Di TPS Sarimukti ya? Ya, Oh, imbas Sarimukti ini. ya, Ini mengganggu nggak dengan kondisi penumpukan sampah? ya mengganggu. Ya. Emang biasanya di sini berapa kali diangkutnya berapa hari sekali gitu? 3 hari sekali. 3 hari sekali biasanya. Ini udah 1 minggu lebih. Ya. Hingga Sabtu pekan lalu, pemadaman kebakaran di TPA Sarimukti terus dilakukan dengan menggunakan waterbombing atau bom air. Zona darurat TPA Sarimukti memang dikhususkan untuk sampah yang sudah menumpuk lama, sementara sampah baru masih harus ditampung di TPS masing-masing. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Cimahi. Meski zona darurat TPA Sarimukti telah dibuka, tempat pembuangan sementara di wilayah Bandung Barat masih saja menumpuk. Bahkan badan jalan dipakai untuk menampung sampah. Sampah di mana-mana. Beginilah kondisi tempat pembuangan sampah sementara di Jalan Pagarsi, Kota Bandung, Jumat lalu. Sampah sudah menggunung dan mengeluarkan bau tak sedap. Ini adalah hasil dari 10 hari lamanya sampah tidak diangkut. Kondisi ini mengganggu aktivitas warga. Tidak hanya TPS Pagarsi, nasib serupa juga terjadi di TPS Tegalega. Puluhan gerobak pengangkut sampah berjejer di pinggir jalan. Ya komplain, tempatnya warga komplain. Mbah Kang. Ada 40 gerobak. Biasanya sehari Sehari 3 truk.
3 truk. Sekarang udah tertunda berapa lama? Udah 10 hari. 10 harian. Diketahui ada 135 TPS di kota Bandung yang kelebihan sampah dampak dari terbakarnya TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat. Tumpukan sampah juga terlihat di TPS Citaliktik, Soreang, Kabupaten Bandung. Bahkan sampah sudah menggunung hingga 8 meter. Puluhan armada truk pengangkut sampah pun ikut menumpuk. Sudah 2 minggu terakhir operasional TPS ini tidak berjalan. Total ada sekitar 50 truk sampah yang menganggur. Para sopir truk sempat memaksa untuk membuang sampah ke TPA Sarimukti, tetapi sampai di lokasi mereka dilarang membuang sampah. Yang terparkir yang penuh dengan sampah truk ada berapa? Ya 50 lebih Lebih. ya. Jadi sekarang berhenti dulu pengangkutan di wilayah kabupaten. Ya berhenti dulu, kan nggak bisa buang di sana gitu. Ini juga pada isi semuanya udah di sana, balik lagi ke sini. Petugas telah membuka zona darurat di TPA Sarimukti untuk menampung sampah yang menumpuk selama 2 pekan. Namun pembuangan sampah dilakukan bertahap sebab kapasitasnya tidak banyak. Muhammad Abbas melaporkan dari kota dan Kabupaten Bandung. Ratusan titik api membakar lereng Bukit Gunung Walat di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Pemadaman terkendala karena medan yang tak terjangkau kendaraan. Izin melaporkan dari Kebakaran melanda kawasan Gunung Walat di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Api cepat membakar ilalang, rumput, dan pohon kering. Kondisi ini diperparah dengan tiupan angin di musim kemarau. Salah satu titik kebakaran lereng Gunung Walat berada di Kampung Benda, Desa Karangtengah. Warga pun berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Warga tidak mengetahui sumber api berasal dari mana, karena yang terlihat awalnya hanya asap putih yang membumbung tinggi. Warga memperkirakan luas lahan yang terbakar mencapai 10 hektar. Mula api nggak ketahuan dari mana asalnya, kelihatannya udah gede, mau dipadamin nggak bisa dengan alat seadanya, karena semak belukarnya udah mengering aja. Cuman kita mengamankan area-area yang vital aja yang berbatasan dengan warga. Kurang lebih hampir 10 hektar lebih lah ini, karena udah hampir masuk ke area hutan perlindungan Gunung Walat. Polsek Cibadak belum bisa memastikan sebab kebakaran lahan ini. Pihaknya saat ini berupaya mengkoordinasikan upaya pemadaman api karena alatnya terbatas dan tidak bisa dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi. Disebut sebagai wilayah dengan polusi udara terburuk di Jawa Barat, memancing reaksi warga yang mengelola pembakaran batu kapur dan pemerintah Kabupaten Karawang. Warga meminta pemerintah duduk bersama, temukan solusi agar polusi udara berkurang, tapi di sisi lain warga tidak kehilangan mata pencarian. Suasana di jalur Jalan Pangkalan Kabupaten Karawang sepanjang kurang lebih 1 km diwarnai pemandangan liu-liu pembakaran batu kapur serta asap hitam pekat yang membumbung tinggi ke udara menyembari udara. Bahkan pencemaran udara diduga dari pembakaran kapur yang ada di Kecamatan Pangkalan Karawang diklaim sebagai salah satu kontributor polusi udara di Jakarta dan menduduki peringkat pertama di daerah Jawa Barat yang memiliki indeks kualitas udara paling buruk. Namun, Kepala Desa Taman Sari menampik tuduhan itu. Pembakaran batu kapur sudah berlangsung ratusan tahun, bahkan sudah secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Ia berharap pemerintah Kabupaten Karawang dan pusat duduk bersama mencari solusi pembakaran batu kapur. Sebab pembakaran batu kapur adalah sumber mata pencarian warga, di mana hampir 100% pekerjanya adalah warga lokal. Dari kesehatan memang beberapa kali ada cek kesehatan dan alhamdulillah hasilnya tidak ada ditemukan istilahnya gangguan apapun untuk di masyarakat kami gitu. Artinya sebagai kepala desa membantah Bu ya? Ya, terus terang saya membantah keras kalau memang kami seakan-akan dijadikan kambing hitam itu seakan-akan kami desa kami itu kontributor utama penyumbang pencemaran polusi udara yang sekarang terjadi di Jakarta.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Karawang menyatakan pihaknya sudah lama berencana memindahkan lokasi pembakaran batu kapur. Namun, terbentur tidak tersedianya tempat relokasi. Setelah kita carikan lokasi pengganti itu agak menjorok ke dalam, kurang lebih 3-4 kilo ke dalam. Cuman ada itu tanahnya itu tanah kehutanan yang notabene setelah kita delineasi itu merupakan kas lindung, ya. Jadi tetap tidak diperbolehkan karena kas lindung kan. Nah, sementara di tanah-tanah lain itu sudah habis tanahnya milik PT Juisin. Jadi kalau kita relokasi ke tanah milik Juisin, nanti Juisin yang notabene ini kok masyarakat boleh, kita nggak boleh menambang. Nah, jadi waktu itu sempat terhenti lagi atau putuslah kaitan dengan relokasi ini. Akhir pekan lalu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengemukakan berdasarkan data dari IQR, Karawang menjadi daerah dengan polusi udara paling parah di Jawa Barat dengan Air Quality Index 160 dan polutan utamanya adalah PM 2,5. Disusul Depok dengan AQI 155, Bandung dengan AQI 146, Bogor dengan AQI 133 dan Bekasi dengan AQI 108. Samsun Nursyah melaporkan dari Karawang.